Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan mengisahkan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah dan saat Rasulullah SAW wafat, dia baru berusia 13 tahun. Meskipun masih muda, dia telah mampu menghafalkan 1660 hadis dari Nabi SAW yang dicatat oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Setelah ibunya melahirkan Abdullah, dia membawanya kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik dengan ludah beliau. Maka yang pertama kali masuk ke dalam perut Ibnu Abbas adalah air liur Rasulullah SAW yang suci dan penuh keberkahan. Bersama dengan air liur itu masuk juga ke dalam lambungnya ketakwaan dan hikmah. Pemuda berbangsa Hashimi ini tumbuh dewasa dan memasuki usia tamyiz. Dia selalu menemani Rasulullah SAW sebagaimana saudara. Ibnu Abbas mempersiapkan air untuk Rasulullah SAW saat hendak berwudu. Dia sholat di belakang Rasulullah, dan ketika Rasulullah SAW berpergian, Ibnu Abbas selalu berada di belakangnya dalam kendaraan yang sama. Seakan-akan ia adalah bayangan yang senantiasa mengikuti langkah Rasulullah SAW, selalu berada di sekeliling beliau SAW, dimanapun beliau SAW berada. Dalam semua situasi tersebut, Ibnu Abbas selalu membawa hati yang hidup, pikiran yang jernih, dan menghafalkan apapun yang dia dengar, sehingga dia mengungguli semua alat rekam yang dikenal pada zaman modern ini. Suatu kali Rasulullah SAW hendak berwudu, dan Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk beliau SAW, membuat Rasulullah senang dengan perbuatan Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW hendak sholat, beliau SAW memberi isyarat kepada Ibnu Abbas untuk berdiri di sampingnya, dan Ibnu Abbas pun melakukannya di belakang beliau SAW. Setelah sholat selesai, Rasulullah SAW menoleh ke arah Ibnu Abbas dan bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku, ya Abdullah?" Ibnu Abbas menjawab, "Engkau adalah manusia terhormat di mataku, dan aku tidak pantas berdiri di sampingmu." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah." Allah mengabulkan doa nabinya, sehingga Allah memberikan sebagian hikmah kepada Ibnu Abbas. Pemuda Al-Hashimi ini melebihi kehebatan para ahli hikmah terbesar. Tatkala sebagian pendukung Ali meninggalkannya, menyalahkan Ali dalam konflik dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Izinkan aku, wahai Amirul Mukminin, untuk mendatangi kaummu dan berbicara kepada mereka." Ali menjawab, "Aku khawatir terhadap keselamatanmu dari kejahatan mereka." Ibnu Abbas menanggapi, "Insya Allah tidak." Kemudian Ibnu Abbas mendatangi mereka, dan dia belum pernah melihat kaum yang lebih giat beribadah daripada mereka. Mereka menyambutnya dengan, "Selamat datang Ibnu Abbas. Ada apa engkau datang ke sini?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku datang untuk berbicara kepada kalian." Sebagian dari mereka berseru, "Jangan berbicara dengannya." Sementara sebagian yang lain berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkan darimu." Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, "Ceritakanlah kepadaku apa yang kalian tidak sukai dari sepupu Rasulullah, suami dari putri beliau, dan orang yang pertama kali beriman kepada beliau SAW." Mereka menjawab, "Kami tidak menyukai 3 perkara dari dirinya." Ibnu Abbas melanjutkan, "Apa saja?" Mereka menjawab, "Pertama, ia telah mengangkat orang untuk memberikan keputusan dalam agama Allah. Kedua, ia telah berperang melawan Aisyah dan Muawiyah dan tidak mengambil ghanimah serta budak. Ketiga, ia menghapuskan gelar Amirul Mukminin dari dirinya,
padahal kaum muslimin telah berbaiat kepadanya dan menjadikan dirinya sebagai amir mereka. Ibnu Abbas menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membacakan kepada kalian beberapa ayat dari kitabullah dan hadis dari Rasulullah yang kalian tidak pungkiri kebenarannya? Apakah kalian akan menarik ucapan kalian ini?" Mereka menjawab, "Baiklah." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Perkataan kalian bahwa ia telah mengangkat orang untuk memberikan keputusan dalam agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum mukhrum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami tahkumu bihi dzawa adlim minkum.' Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Aku bersumpah kepada Allah di hadapan kalian, apakah keputusan orang dalam menjaga darah dan jiwa mereka serta menjaga hubungan baik di antara mereka lebih baik dari keputusan mereka atas kelinci yang hanya seharga 4 dirham saja?" Mereka menjawab, "Yang lebih baik adalah keputusan mereka dalam menjaga tumpahnya darah kaum muslimin dan menjaga hubungan baik di antara mereka." Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kita sudah sepakat dalam masalah ini?" Mereka menjawab, "Ya, kita sepakat." Ibnu Abbas berkata, "Adapun ucapan kalian bahwa Ali melakukan perang namun tidak menjadikan Aisyah sebagai budaknya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menangkap wanita milik musuh sebagai budak, apakah kalian menginginkan untuk menjadikan ibu kalian Aisyah menjadi budak kalian yang dapat kalian perlakukan sebagaimana layaknya budak wanita? Jika kalian mengatakan ya, maka kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan bahwa ia bukanlah ibu kalian, maka kalian juga telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Pilihlah mana yang kalian sukai bagi diri kalian. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kita sepakat mengenai hal ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami sepakat." Ibnu Abbas berkata lagi, "Sedangkan perkataan kalian yang mengatakan bahwa Ali telah menghapuskan gelar Amirul Mukminin, itu juga bersandar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau meminta kepada kaum musyrikin pada perjanjian Hudaybiyah untuk menuliskan dalam perjanjian damai yang beliau adakan bersama mereka, inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Mereka berkata, 'Kalau kami beriman bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan menghalangimu untuk datang ke Baitullah, dan kami tidak akan memerangimu. Akan tetapi tuliskanlah Muhammad bin Abdullah.' Maka saat mereka berkata demikian, Rasul bersabda, 'Demi Allah, saya adalah Rasulullah meskipun kalian mendustaiku.'" Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kita sepakat dalam masalah ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami sepakat." Maka hasil dari pertemuan itu dan hasil dari hikmah yang begitu mendalam yang ditampilkan Ibnu Abbas telah membuat 20.000 orang kembali bergabung dengan pasukan Ali. Dan masih ada 4.000 lagi orang yang bersikeras untuk memusuhi Ali dan berpaling dari kebenaran. Pemuda bernama Abdullah bin Abbas telah menempuh segala jalan untuk mendapatkan ilmu, mengeluarkan segala kemampuannya untuk meraihnya. Dia meminum air wahyu dari Rasulullah SAW selagi beliau hidup. Setelah Rasulullah SAW kembali ke pangkuan Tuhannya, Ibnu Abbas belajar langsung dengan para ulama sahabat. Dia bercerita tentang dirinya, "Jika aku mendengar ada sebuah hadis yang dimiliki oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, maka aku akan mendatangi pintu rumahnya pada waktu Kailulah dan membentangkan selendangku di gerbang rumahnya. Maka debu pun berterbangan di atas tubuhku. Jika aku ingin meminta izin agar diperbolehkan masuk, pasti ia akan mengizinkanku. Namun aku melakukan hal itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Jika ia keluar dari rumahnya dan melihatku dalam kondisi demikian, ia akan berkata, 'Wahai sepupu Rasulullah,
apa yang membuatmu datang ke sini? Apakah engkau tidak berkirim surat saja sehingga aku datang kepadamu?" Maka aku menjawab, "Aku yang lebih pantas untuk datang kepadamu. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri." Kemudian aku menanyakan kepadanya tentang hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Ibnu Abbas merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu, dia juga menghormati derajat ulama. Waktu Zaid bin Sabit yang merupakan penulis wahyu dan tokoh Madinah dalam urusan qadha, fikih, qiraat, dan al-faraid hendak menaiki kendaraannya, Ibnu Abbas, pemuda Al-Hashimi, berdiri di hadapannya seperti seorang budak di hadapan tuannya, memegang kendali tunggangan tuannya. Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, "Tidak perlu kau lakukan itu, wahai sepupu Rasulullah." Ibnu Abbas menjawab, "Inilah yang diajarkan kepada kami untuk bersikap kepada para ulama." Zaid kemudian berkata, "Perlihatkan tanganmu kepadaku." Ibnu Abbas kemudian menjulurkan tangannya. Zaid mendekati tangan tersebut dan menciumnya seraya berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kepada ahlul bait Nabi kami." Ibnu Abbas telah menempuh perjalanan yang luar biasa dalam menuntut ilmu yang bahkan dapat membuat unta jantan tercengang. Masruq bin Al-Ajda', salah seorang tabi'in ternama, berkata tentang Ibnu Abbas, "Jika aku melihat Ibnu Abbas, menurutku dia adalah manusia yang paling tampan. Jika ia berkata, maka menurutku ia adalah orang yang paling fasih. Jika ia berbicara, menurutku ia adalah orang yang paling alim." Begitu Ibnu Abbas merasa puas dengan obsesi yang dikejarnya sebagai penuntut ilmu, dia beralih menjadi seorang mu'alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka rumah Ibnu Abbas menjadi seperti sebuah universitas bagi kaum muslimin, bagai sebuah universitas pada zaman sekarang ini. Perbedaan mendasar antara Universitas Ibnu Abbas dan universitas masa kini adalah bahwa universitas pada masa kini memiliki puluhan bahkan ratusan dosen, sedangkan Universitas Ibnu Abbas hanya memiliki seorang dosen saja, yaitu Ibnu Abbas sendiri. Salah seorang sahabatnya meriwayatkan, "Aku melihat Ibnu Abbas memiliki sebuah majelis yang dapat membuat bangga seluruh bangsa Quraisy. Aku pernah melihat banyak orang yang berkumpul di jalan menuju rumah Ibnu Abbas, sehingga jalan terasa sempit sekali dan mereka hampir menutupi jalan tersebut dari pandangan manusia. Lalu aku masuk ke rumah Ibnu Abbas dan kabarkan padanya bahwa banyak manusia berkumpul di depan pintu rumahnya. Ia berkata kepadaku, 'Siapkan air untuk aku berwudu.' Kemudian ia berwudu dan duduk. Lalu ia berkata, 'Keluarlah dan katakanlah kepada mereka, siapa yang bertanya tentang Al-Quran dan hurufnya, maka masuklah.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Mereka pun masuk sehingga memenuhi seluruh isi rumah dan kamar. Tidak ada satu pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian,' lalu mereka pun keluar semuanya. Kemudian ia berkata kepadaku, 'Keluarlah dan katakan, siapa yang hendak bertanya tentang tafsir dan takwil Al-Quran, maka masuklah.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Lalu masuklah orang-orang hingga seluruh rumah dan kamar terisi penuh. Tidak ada pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian.' Lalu mereka pun keluar semuanya. Begitulah selanjutnya bergantian orang-orang yang masuk untuk bertanya tentang halal dan haram serta fikih. Setelah mereka puas mendapatkan jawaban, bahkan lebih dari yang mereka tanyakan, bergantian orang-orang yang hendak bertanya tentang faraid dan sebagainya. Mereka juga mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan, bahkan lebih. Selanjutnya berganti orang-orang yang hendak bertanya tentang bahasa Arab, syair, dan ucapan bangsa Arab yang asing. Sama seperti rombongan-rombongan sebelumnya, mereka mendapatkan jawaban lebih dari yang mereka tanyakan. Ibnu Abbas kemudian membagi ilmu yang ia miliki pada beberapa hari sehingga tidak terjadi lagi kerumunan manusia di pintu rumahnya. Maka ia membuka sebuah majelis pada hari tertentu ketika ia hanya mengajarkan tafsir.
1 hari hanya untuk mengajarkan fikih, 1 hari hanya untuk mengajarkan kisah peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 hari hanya untuk mengajarkan syair, 1 hari hanya untuk mengajarkan sejarah bangsa Arab. Tidak ada seorang berilmu yang menghadiri majelisnya kecuali tunduk di hadapannya. Tidak ada orang yang bertanya kepadanya kecuali mendapatkan jawaban dan ilmu darinya. Ibnu Abbas dengan keutamaan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya telah menjadi penasihat bagi Khulafaur Rasyidin meskipun ia masih berusia muda. Jika Umar bin Khattab memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka ia akan mengundang para pembesar sahabat termasuk Abdullah bin Abbas. Jika Ibnu Abbas sudah hadir, maka Umar akan memuliakannya, merendahkan derajat dirinya dan berkata, "Kami memiliki permasalahan sulit yang hanya dapat dipecahkan oleh orang-orang sepertimu." Umar pernah dikecam karena lebih Umar pernah dikecam karena lebih mendahulukan Ibnu Abbas dan menyamakan Ibnu Abbas dengan orang-orang tua, padahal ia adalah seorang pemuda. Umar berkata, dia adalah seorang pemuda kahul yang memiliki lisan senantiasa bertanya dan hati yang berakal. Meskipun Ibnu Abbas sering memberikan pengajaran kepada kalangan khusus, ia tidak pernah lupa hak kalangan umum pada dirinya. Ia masih membuat majelis untuk memberi nasihat dan peringatan bagi manusia awam. Salah satu nasihatnya adalah ucapannya kepada para pelaku kejahatan dan dosa. Wahai orang yang melakukan dosa, janganlah merasa aman dari hasil perbuatan dosamu. Ketahuilah, konsekuensi dan perbuatan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ketahuilah bahwa ketidakmaluanmu di hadapan orang yang berada di kanan dan kirimu saat engkau melakukan dosa tidak akan mengurangi dosamu. Ketahuilah bahwa takutmu saat melakukan dosa dan engkau tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap dirimu itu lebih besar dari dosa yang kau lakukan. Ketahuilah bahwa kebahagiaanmu saat berdosa, jika kau melakukannya, itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Ketahuilah bahwa kesedihanmu apabila kau tak sempat melakukan dosa, itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Ketakutanmu terhadap angin yang dapat menyingkapkan rahasiamu saat engkau melakukan perbuatan dosa, padahal hatimu tidak takut dengan pandangan Allah kepada dirimu, itu lebih besar dari dosa. Wahai pelaku dosa, apakah engkau tahu dosa apa yang telah diperbuat oleh Ayub ketika Allah menguji dirinya dan hartanya? Dosanya adalah saat ada seseorang yang miskin meminta tolong kepadanya untuk melawan kezoliman atas dirinya, Ayub tidak berkenan membantunya. Abdullah bin Mulaikah menceritakan tentang pengalamannya bersama Ibnu Abbas. Aku menemani Ibnu Abbas dari Mekah ke Madinah. Setiap kali kami beristirahat di suatu tempat, di tengah malam, dia akan melakukan qiyam sementara yang lain tertidur karena kelelahan. Pada suatu malam, aku melihatnya sedang membaca, "Waja'at sakratul mautil bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang selalu kamu hindari. Dia terus mengulangi ayat tersebut sambil menangis dengan suara yang keras hingga fajar menjelang. Dan saat itu kami tahu bahwa Ibnu Abbas adalah manusia yang sangat tampan, wajahnya berseri-seri. Dia selalu menangis karena ketakutannya kepada Allah sehingga air mata selalu membasahi kedua pipinya yang bagus. Ibnu Abbas meninggalkan dunia pada usia 71 tahun, meninggalkan warisan ilmu, pemahaman, hikmah, dan takwa. Saat jenazahnya disolatkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah memimpin sholat dengan dihadiri oleh para sahabat Rasulullah yang masih hidup dan para pembesar tabi'in.